Pak, Hmm. saya pernah baca kan cerita-cerita sufi bahwasanya seorang ulama bisa mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Hmm. Apa mungkin sepintas terlihat bahwasanya seperti sombong ya Pak ya. Oh gitu. Maksudnya mengetahui kedudukannya di sisi Allah tuh gimana Pak? Seolah-olah dia mengetahui ilmu Allah gitu Pak. Ya, Ya kan? ya, ya. Maksudnya tuh gimana Pak? Bagus, bagus itu. Udah itu ilmu tingkat tinggi itu. Jadi terkadang itu ulama itu atau orang arif billah, orang yang kenal Allah itu karena ilmunya banyak, dari ilmu itu akan muncul sebuah kesimpulan atau kaidah gitu. Oke. Contoh misalkan itu tadi yang terkenal itu kan misalkan eh, ada kaidah misalkan maqamuka haitsu aqamakallah. Jadi kedudukanmu di sisi Allah itu tergantung eh, apa yang engkau perbuat saat ini gitu. Hmm. Karena setiap kejadian itu kan pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Jadi segala kejadian itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari apa yang engkau lakukan itu akan menjadi kesimpulan bahwa Allah saat ini sayang padamu, Allah saat ini benci sama kamu. Oh, tahu kadar itu ya? Tahu kadar itu, kaidah itu. Oh, oke, tahu kadar itu. Tahu Oke, kadar siap. itu, makanya ada kaidah misalkan di saat seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak berguna, berarti Allah lagi tidak suka sama orang itu. Iya, iya, langsung cepet-cepet bertobat, sedih gitu. Iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu apakah ada apa namanya sandarannya? Ada dong. Oke. Nah, itu yang tahu tuh hanya orang-orang alim atau orang-orang yang paham betul tentang agama. Contoh misalkan nih, saya tahu bahwa Allah saat ini mengingat aku gitu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku maka niscaya Aku akan ingat kamu. Iya. Nah, berarti kesimpulannya di saat aku mengingat Allah, Allah kan ingat aku. Oke. Berarti aku tahu kedudukanku. Itu standarnya. Iya, paham, Itu paham. contoh ya. Oke, iya. Jadi setiap perkataan para ulama itu pasti ada asrornya, ada rahasianya. Jangan mudah menyalahkan dulu gitu. Nah, terus lagi ana ing dzadzonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku itu menurut persangkaan hambaku dan aku bersama Allah ketika aku ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya ketika aku berprasangka baik dengan Allah, berarti Allah juga berbaik sama saya. Begitu. Nah, kemudian lagi wa ing tu'minu tahtadu. Ketika kamu beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan menunjukkanmu, memberikan hidayah kamu. Iya. Nah, aku itu termasuk orang dikasih hidayah Allah. Karena aku beriman, insya Allah saya beriman kepada Allah lah gitu. Saya beriman kepada Allah. Falamma azagallahu qulubahum. Ketika mereka itu berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berpaling dari mereka gitu. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah sekarang itu lagi mengajari aku. Kenapa? Karena aku lagi bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, akhirnya dari kaidah seperti ini, para ulama itu, terutama Imam Syafi'i yang saya ingat itu, membuat kaidah maqaumuka haitsu aqamak. Kedudukan kita itu di sisi Allah itu dapat dilihat dari apa yang kita perbuat saat ini. Karena setiap kejadian, setiap apa yang kita lakukan itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita berbuat baik, berarti kita dekat sama Allah. Kalau Allah mengizinkan kita berbuat jelek, berarti Allah lagi membenci kita. Sesederhana itu, Pak ya? Sesederhana itu. Ini terlepas hati kita, Pak? Terlepas hati kita? Ya, iya. Perbuatan yang kita lakukan ya dilihat
untuk dilihat kedudukannya tanpa melihat hati kita. Nah, Itu yang kan tahu hati kan hanya Allah hanya juga. Allah. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu begini, iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Apa namanya? Kalau Allah itu melihat di dalam hatimu ada kebaikan, yu'tikum khaira. Allah akan memberikan kebaikan. Oke. Makanya itu penting niat itu. Ya Allah, saya ingin jadi orang soleh. Ya Allah, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Ya Allah, saya ingin jadi orang alim ulama yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Ketika kita itu jujur di hati kita itu ingin seperti itu, maka Allah akan tahu itu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Apabila Allah melihat ada niat baik di dalam hatimu, yu'tikum khaira. Allah juga akan memberikan kebaikan pula gitu. Hebat gak? Hebat. Makanya penting kita menata hati itu begitu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebaikan atau tidak itu kita yang memilih. Ayo memilih. Kita dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih. Nah, kalau Anda nggak milih ya terserah akibatnya gitu. Nah, makanya ini saya ingin membacakan kaidah yang ditulis Imam Syafi'i. Jadi gini, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah, apabila kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah. Ya. Nah, ini Imam Syafi'i ini. Ya. Fangzur aina aqamak, maka lihatlah apa yang kau perbuat saat ini. Idza syaghalaka bidzikr, ketika Allah mengizinkan kamu untuk sibuk dengan zikir, fa'lam annahu yuridu an yadhkurok, maka ketahuilah bahwa Allah saat itu juga ingin mengingat kamu. Oke. Ya kan? Ini jelas ya. Jadi kalau kita lagi sibuk zikir berarti Allah juga ingin mengingat kita. Wa idza syaghalaka bil Qur'an, apabila kita itu disibukkan dengan Al-Qur'an, fa'lam annahu yuridu an yuhadditsak. Maka ketahuilah di saat kamu sibuk dengan Al-Qur'an, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin berbincang, ngobrol dengan kamu. Oke ya. Makanya dalam sebuah hadis itu Al-Qur'anu hablun. Al-Qur'an itu ibarat tali. Torfuhu baina yadayillah. Ujung yang satunya itu ada di tangan Allah, ini kinayah ya, ada di tangan Allah. Wa torful akhir, dan ujungnya lagi biaidikum, di tanganmu. Fatamassaku bihi, maka berpeganglah tali yang ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begitu. Ini a'dhamu syarafan. Jadi ini saking mulianya orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Jadi pertama dia sambung dengan tali yang sampai kepada Allah. Kedua, Allah seakan-akan ingin berbincang dengan dia. Ini kan kemuliaan. Kemudian wa idza syaghalaka bit ta'at, apabila Allah mentakdirkan kita mampu taat beribadah, fa'lam annahu qarrabaka, maka sesungguhnya dia ingin menjadikan kamu dekat dengannya. Nah, kemudian lagi wa idza syaghalaka bid dunya, tetapi kalau kita itu fokusnya dengan urusan dunia, fa'lam annahu ab'adaka, ketahuilah bahwa Allah lagi ingin menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya fokus dunia. Wa idza syaghalaka bin nas, apabila kamu terlalu sibuk dengan manusia saja, fa'lam annahu ahanaka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lagi ingin merendahkan kamu, menghinakan kamu. Karena fokusnya hanya manusia saja, itu ingin menghinakan. Wa idza syaghalaka bid du'a, tetapi kalau kita itu ditakdirkan Allah itu sibuk dengan berdoa, fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka, maka ketahuilah berarti Allah ingin memberikan sesuatu kepadamu, ingin memberikan hadiah terbaik bagimu. Makanya fangzur lihalika bima anta masghul, untuk itu maka periksalah saat ini kamu itu sibuk apa. Kalau sibuk yang bermanfaat berarti itu dekat dengan Allah. Kalau ente sibuknya dengan hal-hal yang tidak berguna, berarti
kedudukanmu di sisi Allah seperti itu. Karena maqamuka haitsu aqamak. Jadi kedudukanmu di sisi Allah itu tergantung apa yang engkau lakukan saat ini. Oke. Paham. Nah, di sini lagi Mi, ini terakhir. Jadi setiap perkataan ulama yang alim itu jangan gampang disalahkan. Karena di situ pasti ada maksud tertentu gitu. Ada hikmah. Ada hikmahnya. Contoh misalkan nih, ada hal yang kelihatannya remeh gitu ya. Tetapi ulama besar itu justru malah salah dalam hal itu. Bukan berarti ulama itu nggak paham, tapi pasti ada maksudnya gitu. Oke. Contoh, saya kasih 2 contoh aja. Contoh misalkan, ilmu akidah itu kan ilmu yang membahas mengenai masalah keyakinan toh. Oke. Tapi kalau kita lihat misalkan kalau tidak salah itu di akidah Thahawiyah misalkan. Di situ itu membahas mengenai khufain. Iya. Masalah sepatu hak itu. Sepatu kulit itu tadi. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak paham betul, ini ulama ini paham nggak sih orang pembahasannya mengenai masalah akidah justru malah bahas fikih. Nah, pasti pertanyaannya begitu kan? Oke. Pasti itu. Saya tuh ketika pertama kali tahu ini juga, ya Allah saya bengong. Ya Allah, ulama itu luar biasa. Kenapa rahasianya? Kenapa pembahasan akidah kok justru malah membahas fikih? Masalah khufain tadi, masalah sepatu kulit tadi. Karena ternyata kata para ulama itu hadis-hadis yang menerangkan mengenai masalah membasuh sepatu kulit tadi itu ternyata mutawatir, banyak sekali. Makanya karena banyaknya hadis yang menerangkan masalah itu sampai mutawatir, saking banyaknya, maka kesimpulannya orang yang ingkar terhadap membasuh khuf tadi dia kafir. Berarti masalah akidah kan? Iya, akidah. Nah, kemudian lagi mengenai masalah nasbul imamah, mengangkat seorang pemimpin. Terlihatnya salah, Pak ya? Terlihatnya salah. Terlihatnya salah, tapi ternyata ada maksud tersendiri gitu. Masalah nasbul imamah, masalah mengangkat seorang pemimpin. Itu kan harusnya masalahnya fikih. Iya. Tapi kenapa masuk dalam matan al-aqidah gitu? Karena sama jawabannya. Karena ternyata nasbul imamah itu sebuah kewajiban. Dan hadisnya mutawatir. Kalau seandainya orang itu mengingkari hadis itu, maka dia akan kafir. Nah, dari situ rahasianya, makanya kesimpulannya, setiap perkataan para ulama itu ada asrornya. Setiap perkataan ulama itu pasti ada rahasianya. Jangan mudah menyalahkan, karena setiap apa yang diucapkan pasti sudah melalui perhitungan yang luar biasa. Kira-kira begitu. Dan syarat di dalam ilmu akidah itu kan dalilnya dalam hadis itu harus mutawatir, Pak. Itu nanti banyak khilaf apakah misalkan hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah di dalam apa namanya akidah atau tidak. Karena diantaranya misalkan ini kalau hadis Arba'in Nawawi itu innamal a'malu binniyat itu kan kila itu adalah hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu nanti khilaf, nanti mungkin ada pertemuan tersendiri nih. Siap. Wallahu a'lamu bissawab. Siap.